Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di kesempatan siang hari ini di kota Pasuruan, Jawa Timur. Allah memberikan kita kemudahan untuk bisa kumpul bareng dalam rangka belajar. Semoga Allah jadikan forum ini sebagai forum yang barokah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah untuk Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah memperjuangkan syariat Allah kepada seluruh umat manusia sehingga bisa kita rasakan. Tidak lupa kita mengucapkan jazakumullah khairan kepada yang memberikan kita fasilitas untuk bisa kumpul bareng di sini dalam rangka belajar. Itu suara Ustadz kok serak, kenapa? Kayaknya pengaruh rawon Pasuruan. Tes. Tadi sebelum sampai sini kayak enggak kayak sini. Oh, insya Allah. Ada, penawarnya jahe. Alhamdulillah. Bismillah. Celing. Oh, alhamdulillah. Sudah berubah belum? Alhamdulillah. Baik. Kita mengawali terlebih dahulu dengan sedikit materi yang tadi disampaikan 10 menit ya? Atau 5 menit? 15 sampai 20 menit. 15 sampai 20 menit. Kok panjang? Ini sudah setumpuk setengah rim gini. Baru duduk sudah banyak kertas-kertas yang bertumpuk di sini. Tayyib. Berbicara tentang bagaimana caranya agar ketika kita bekerja itu bisa sambil mendulang pahala. Tadi pertanyaan dari Ustadz siapa namanya? Ustadz Amir. Ya. Gimana caranya agar kita bisa bekerja dan di saat yang sama kita bisa mendulang pahala? Itu kalau jawaban singkatnya Ustadz, jadi takmir Masjidil Haram. Ustadz. Gajinya gede ya. Sambil bisa beribadah di dalam Masjidil Haram. Baik. Pada saat kita mencari dunia, tentu saja di sana ada batasan syariat yang telah Allah tetapkan. Dan kita juga diingatkan oleh Nabi SAW bahwa apapun yang kita dapatkan nanti akan dihisab. Sebab karakter dunia seperti yang pernah dijelaskan oleh Ali bin Abi Thalib. Beliau pernah mengatakan tentang karakter dunia. Awwaluhu ana wa akhiruhu fana fi halalihi hisabun wa fi haramihi azab. Dunia itu ketika dicari capek. Awwaluhu ana. Ketika orang mencarinya capek, lelah. Wa akhiruhu fana. Ujungnya fana. Akan binasa. Bisa pemiliknya dulu yang meninggal sebelum hartanya hilang. Atau hartanya hilang dulu sebelum pemiliknya meninggal. Seperti itu kondisi dunia. Saat nyari kita capek. Tapi begitu sudah dapat, kita akan meninggalkannya. Fi halalihi hisabun. Dalam yang halal ada hisab. Wa fi haramihi azab. Sementara yang haram diazab. Tidak ada pilihan yang ketiga. Demikianlah keterangan Ali bin Abi Thalib tentang karakter dunia. Saat nyari capek, begitu dapat kita pasti akan meninggalkannya. Yang halal dihisab, yang haram diazab. Ini kaidah baku. Baik. Oleh karena itulah, ibadah yang bisa dilakukan pada saat seorang hamba mencari dunia adalah mengatur suasana batin. Mengatur suasana batin gimana Pak? Memiliki kewaspadaan
bahwa nanti apa yang saya upayakan ini akan dihisab di yaumil qiyamah. Sehingga yang bersangkutan akan lebih hati-hati, yang bersangkutan akan lebih waspada, jangan sampai dia melanggar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagian dari bentuk ibadah adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Sehingga kalau misalnya Bapak berhadapan dengan sesuatu yang haram, peluang itu ada di depan kita. Anda tinggal tanda tangan, selesai. Cuman ketika Anda tanda tangan, Anda akan berhadapan dengan sesuatu yang dilarang. Lalu Anda ingat aturan Allah, ini kan tidak boleh. Ini transaksi riba, ini transaksi gharar, ini transaksi yang mengandung unsur kezaliman, ini ada unsur yang dilarang oleh syariat. Saya tinggalkan. Meninggalkan sesuatu yang haram karena dia ingat ada aturan Allah di sana, berpahala atau tidak? Berpahala atau tidak? Berpahala. Mungkin ini salah satu di antara peluang yang penting untuk diperhatikan oleh setiap mukmin, bahwa dia bisa mendulang pahala di saat dia melakukan aktivitas dunia dengan cara berusaha untuk menjaga agar dia tidak melanggar syariat Allah. Maka dalam pikiran dia adalah kewaspadaan. Awas ya, ini tidak boleh, dia tinggalkan. Ini ragu, dia tinggalkan. Sebab Nabi SAW mengajarkan, kalau ada perkara syubhat yang harus dilakukan apa Pak? Kalau ketemu perkara syubhat, cari alasan. Salah atau benar? Salah. Banyak orang kalau ketemu syubhat, oh kan ini belum gelap Pak Ustadz, masih abu-abu. Lah maunya gimana? Catnya harus diubah jadi hitam. Bisa enggak? Kalau hitam kan haram ya. Kalau putih misalnya halal. Ini yang abu-abu gimana? Coba Pak Ustadz dibuat lebih putih dikit. Akhirnya orang kalau ketemu sesuatu yang syubhat, dia cari-cari alasan. Cari-cari alasan dalam rangka apa? Menggeser yang syubhat tadi ke yang halal. Kalau sudah berhasil digeser, karena dia anggap yang syubhat ini masih di angka halal. Padahal Nabi SAW, wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat. Ada perkara syubhat. Banyak orang yang enggak tahu. Lalu beliau kasih arahan. Dinihi wa ardi. Syubhat berarti dia menjaga kehormatan agama. Jaga kehormatan agama itu mulia enggak Pak? Sesuatu yang diperintahkan. Maka saat Anda meninggalkan syubhat, Anda meninggalkan sesuatu yang samar dalam rangka untuk menjaga kehormatan agama saya. Menjaga kehormatan agama pribadi kita. Kalau agama Islam selalu terhormat. Tapi agama yang melekat pada diri kita, agama kita sendiri, akan terjaga kehormatannya pada saat seorang hamba meninggalkan syubhat. Dan itu bagian dari melaksanakan arahan dari Nabi SAW. Ada unsur ibadahnya enggak? Ada. Maka sebenarnya para pedagang punya banyak sekali peluang-peluang berkaitan dengan bagaimana cara dia mendapatkan pahala ketika dia bersinggungan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini dilarang, saya tinggalkan. Ini tidak boleh, saya tinggalkan. Sambil dia pelajari pelan-pelan apa saja yang perlu dia kenali berkaitan dengan masalah muamalah. Sebab orang kalau nggak kenal bisa jadi dia terjerumus ke dalam sesuatu yang haram tanpa sadar. Makanya dulu di zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau melakukan inspeksi di pasar untuk memastikan bahwasanya pedagang pasar Madinah adalah orang yang paham hukum Islam. Ditanya satu-satu. Siapa yang bisa jawab pertanyaan Umar, diizinkan untuk berdagang. Tapi yang tidak bisa menjawab pertanyaan Umar, diusir. Sambil mengatakan, la yabi'u fi suqina illa man tafaqqaha. Tidak boleh bertransaksi di pasar kami, kecuali orang yang paham hukumnya. Wa illa akala riba sya'a am aba. Karena kalau tidak, dia akan makan riba,
sadar maupun tidak sadar. Dan terbukti banyak orang yang terkadang dia melakukan transaksi yang haram, alasannya karena dia nggak ngerti. Alasannya dia nggak tahu. Nah, masalahnya itu bisa membahayakan bagi orang lain. Makanya Umar memberikan regulasi bahwa yang boleh berdagang di pasar Madinah hanya mereka yang paham peraturan agama berkaitan dengan masalah dagang. Jadi kira-kira kalau Umar bin Khattab masih hidup di zaman kita gimana, Pak? Hah? Bubar, Pak. Pasarnya bubar, Pak. Pedagangnya terusir semuanya. Banyak di antara pedagang yang nol putul, gak ngerti apapun tentang masalah halal haram. Mungkin Bapak Ibu bisa coba survei ya. Datang ke pasar tradisional, iseng tanya sama mereka, Bapak ngerti riba itu apa, Pak? Wah, riba apa ya, Mas? Ngerti kurabi ya, Mas? Nek riba atau ngerti? Sebab istilah-istilah seperti ini mungkin asing bagi mereka. Jarang disinggung dalam pengajian-pengajian akbar, yang mungkin tidak pernah disinggung dalam kajian-kajian yang ada di masjid. Sehingga saat mereka diajak bahas seperti ini, rasanya aneh. Padahal ini bagian dari prinsip ketika orang bermuamalah. Sementara mereka sendiri tidak pernah meninggalkan aktivitas muamalah. Tiap hari mereka dagang. Kalau nggak jual beli, transaksi A, transaksi B, transaksi C. Banyak transaksi yang mereka lakukan. Sangat disayangkan, banyak di antara mereka yang tidak mempelajarinya dan tidak mau mengenalnya. Baik, kita mungkin bisa lihat ya. Kalau kajian tentang sholat, tentang fikih ibadah, tentang akidah, mungkin di semua kota itu ada. Misalnya di Pasuruan, ada nggak kajian tentang fikih, Ustaz? Ada. Rutin ada. Tafsir ada, Ustaz? Tafsir belum ada. Mungkin antum nggak tahu mungkin. Mungkin ada di tempat yang lain. Ya. Tapi tema-tema seperti ini hampir di semua titik itu ada. Sehingga di Surabaya ada kajian tentang tafsir rutin, tentang sholat, tentang ibadah rutin. Nanti di Mojokerto juga ada, di Sidoarjo ada, di Pasuruan ada, di kota-kota yang lain ada. Tapi kajian fikih muamalah yang khusus fokus bahas fikih muamalah jarang ya. Tersebar di berbagai kota aja jarang. Mungkin di satu titik ada, di titik yang lain tidak ada. Di satu titik ada lagi, di ini nggak ada. Masya Allah. Padahal masyarakat sangat sering bersinggungan dengan muamalah. Bahkan tadi Ustadz sudah menyimpulkan. Kalau kemudian kita melihat waktu yang kita gunakan, urusan dunia lebih dominan daripada urusan ibadah. Tapi kenyataannya dalam masalah dunia kita nggak ngerti tentang aturan yang ada. Baik. Nah, jawab yang dimulakan Allah. Lalu syariat berkaitan dengan urusan dunia itu ada di mana, Pak? Syariat berkaitan dengan urusan dunia itu ada di satu, pendidikan tentang hukum, memberikan penjelasan mana yang halal, mana yang haram. Yang kedua, pendidikan tentang adab. Bagaimana cara yang benar, adab yang benar ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Sehingga aturan syariat yang mengendalikan muamalah hamba itu berkaitan dengan masalah halal haram, batasan mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Dan yang kedua berkaitan dengan masalah adab. Adab ketika bergaul dengan tetangga bagaimana, adab ketika bergaul dalam keluarga, adab ketika berinteraksi jual beli, ketika bergaul antara atasan dengan bawahan, antar sama teman kerja, itu semuanya diajarkan. Cuman banyak di antara kita yang tidak mau mengenalinya. Padahal mohon maaf Bapak Ibu, hukum syariat ini sudah disosialisasikan 14 abad silam. Tapi masih banyak orang yang gak ngerti. Saya baru tahu Pak kalau ada kayak gini. Pak, ini sudah 14 abad silam sudah diberitahu Pak. Dan sekarang Bapak baru tahu. Baik, saya mau tanya. Orang kalau melanggar aturan dalam agama dan dia nggak tahu, dosa atau tidak?
melanggar aturan dalam kondisi dia nggak tahu, dosa nggak? Tidak dosa. Kenapa? Dia nggak tahu. Subhanallah. Pemurahnya Allah. Yang nggak tahu nggak dosa. Ada orang naik kendaraan, naik motor ya. Pas di perempatan lampu merah. Dia langsung belok kiri. Prit. Stop. Duh, kenapa Pak? Bapak tahu kesalahan Bapak? Nggak tahu Pak. Bapak tadi lampu merah belok kiri. Loh, katanya lampu merah jalan terus. Harusnya Bapak terus, jangan belok kiri. Lampu merah jalan terus, dia malah kiri. Harusnya gimana? Jalan terus, jangan belok kiri. Baik. Loh, katanya biasanya kalau belok kiri boleh Pak langsung. Ini sudah direvisi Mas. Dulu seperti itu. Sekarang kalau ada lampu merah, jika tidak ada peringatan boleh terus, maka dia harus berhenti. Kapan Pak revisinya Pak? Tadi malam jam 12. Saya tidak tahu ya Pak. Saya tidak tahu. Ditilang nggak? Ditilang nggak Pak? Hah? Nggak ditilang? Kenapa? Nggak tahu nggak ditilang? Kan banyak yang beralasan saya tidak tahu Pak kalau ini dilarang, nggak ditilang. Hah? Humanis. Masya Allah. Ini kalau petugasnya humanis. Baik. Sehingga kadang mau tahu mau nggak tahu tetap ditilang. Mungkin ada sebagian di antara kita yang nggak ngerti tentang beberapa rambu tertentu ya. Kalau jalan raya dikasih garis zigzag, ini artinya apa Pak? Di tepi jalan Pak dikasih garis zigzag. Nggak boleh parkir. Kan nggak semua orang tahu tuh. Tiba-tiba ada orang parkir di situ. Udah langsung kena tilang. Bapak kenapa kok menilang saya Pak? Bapak parkir di tempat dilarang parkir. Mana Pak? Nggak ada tanda P coret itu nggak ada ya. Nah, ini Bapak coba lihat di bawahnya. Apa ini Pak? Ini garis zigzag. Nggak ngerti Pak, saya kira ini jalan sepeda atau apa Pak. Walaupun dia nggak tahu, mungkin dia akan ditilang. Padahal mungkin sosialisasinya baru tadi malam, baru kemarin. Tapi mungkin dalam interaksi sama manusia, dia tetap dihukum. Tapi untuk hukum Allah tidak berlaku. Walaupun sudah disosialisasi 14 abad silam, orang ngeklaim nggak tahu, dimaafkan. Jika memang dia memang nggak tahu, tetap dimaafkan. Demikianlah pemurahnya siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Maka berdasarkan hal ini, kita ketika mengenal agama Allah, itu akan bisa memunculkan pengagungan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa sempurnanya Allah, betapa lembutnya Allah kepada hambanya, kasih sayang Allah kepada hambanya. Sehingga mungkin kita banyak pelanggaran, namun Allah Subhanahu Wa Taala banyak memberikan toleransi kepada kita. Wallahu ta'ala alam. Mungkin demikian sebagai pengantar. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu materi yang sudah disampaikan oleh beliau hafizahullah taala, semoga bisa dimengerti dan diamalkan. Ini sudah banyak pertanyaan ya, tapi ana nyerobot dulu. Ya, jadi karena ana panitia di depan, jadi mungkin punya hak untuk menyerobot. Ustaz tadi dijelaskan Ustaz, barakallahu fikum, bahwa ketidaktahuan seseorang Allah Subhanahu wa taala itu menyebabkan dia tidak berdosa jikalau terjadi kesalahan di situ Ustaz. Tapi ini untuk kehati-hatian Ustaz, dalam artian biar tidak ada yang meremehkan. Yang kami hendak tanyakan, apakah keengganan mereka untuk belajar Ustaz, kan dikasih umur 60 tahun gitu Ustaz, deket sama pengajian Ustaz, tapi kenapa kok salah, alasannya nggak tahu, tapi nggak mau ikut kajian Ustaz. Nah, kira-kira apakah ketidaktahuan dia itu juga diberi udzur Ustaz? Barakallahu fikum. Masya Allah. Memang ini sering jadi alasan. Jadi mending bertahan tidak tahu daripada tahu. Maka banyak di antara mereka kalau kajian muamalah itu nggak berani. Alasannya apa? Nanti nggak tahu. Berarti sebenarnya dia sudah tahu atau belum? Aslinya dia sudah tahu.
tapi nggak mau tahu. Maka untuk fenomena orang seperti ini justru dosanya 2 kali lipat. Satu, dosa dia melanggar. Yang kedua, dosa dia nggak mau tahu. Dan kalau dia nggak mau tahu dalam arti nggak peduli dengan aturan, nggak pengen, tidak ada keinginan untuk belajar dan seterusnya, dia akan mendapatkan dosa yang lebih parah. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran tentang keberadaan orang yang nggak berani dengerin Quran. Karena dia merasa Al-Quran itu sangat menyudutkan dirinya. Jadi kalau ada ungkapan seperti ini, jika kebenaran yang disampaikan itu dianggap serangan, berarti kita terlalu lama berada dalam kebohongan. Maka ketika kita menyampaikan kebenaran, dianggap itu adalah serangan bagi dia. Berarti memang dia ini selama itu bertahan dalam kebatilan, bertahan dalam kesalahan, tapi nggak saling ngaku. Ya, makanya di sini penting untuk kita perhatikan berkaitan dengan keberadaan orang yang dia tidak mau tahu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perumpamaan orang yang tidak mau dengerin Quran karena merasa Quran ini terlalu menyudutkan dirinya. Fama lahum 'anit tadhkirati mu'ridin ka'annahum humurun mustanfirah farrat min qaswar. Kenapa mereka berpaling dari peringatan? Berpaling dari peringatan Allah itu maksudnya apa? Dia tidak mau mempelajari peringatan Allah. Ka'annahum humurun mustanfirah. Mereka itu seperti keledai. Keledai yang ketakutan. Farrat min qaswarah, yang lari dari kejaran singa. Jika digambarkan oleh Allah Ta'ala orang yang ketakutan untuk mendengarkan Quran itu seperti apa? Seperti keledai yang ketika melihat singa dari kejauhan langsung terbirit-birit ketakutan. Jangan ikut kajian kayak gitu. Isinya kalau enggak riba, haram, goror, riba, dolim, kabeh kok rento. Semua kok enggak boleh. Ini haram, dikit-dikit haram, dikit-dikit haram. Ya, padahal kita cuma menceritakan adanya kayak gini. Nah, orang yang ketakutan seperti itu karena dia saking banyaknya bersinggungan dengan sesuatu yang terlarang. Ya. Makanya mengendalikan hati di sini penting ya. Hati yang siap menerima kebenaran, hati yang dia rela untuk menerima kebenaran, itu tidak dimiliki oleh setiap orang. Sehingga kadang ada orang yang dia merasa dirinya disudutkan, maka dia sengaja menghindar. Padahal sebenarnya dia butuh untuk mendapatkan nasihat di situ. Tapi sengaja dia menghindar karena takut nanti disalahkan. Nah, kalau kamu memang tidak salah, kau tidak akan disalahkan. Dan bagi siapa yang tidak merasa, jangan merasa. Ikuti saja, terbuka hatinya untuk menerima kebenaran. Wallahu a'lam. Jazakumullah khair, barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Kita masuk ke dalam pertanyaan yang berikutnya. Bismillah. Fulan seorang ASN di sebuah kota, sebut saja kota A. Peraturannya jika masa kerja belum lewat 10 tahun, maka tidak boleh pindah ke kota lain. Namun seiring waktu fulan tersebut belum lewat 10 tahun, ia ingin mengurus surat pindah ke kota B dengan alasan darurat, tidak bisa jauh dari keluarga dan merawat orang tua yang sudah tua. Tapi mau tidak mau, akhirnya dia harus mengeluarkan uang sogok agar tidak dipersulit oleh atasan. Bolehkah fulan tersebut pindah kerja dengan cara yang seperti itu, Ustaz? Baik, ada aturan, ada kebijakan. Mungkin dua ini berbeda. Kalau kemudian yang bersangkutan melakukan pelanggaran aturan karena tidak memenuhi syarat yang berlaku, seperti tadi ya, minimal 10 tahun baru bisa pindah ke kota lain. Tapi dia belum 10 tahun pengen mengajukan pindah mutasi ke kota yang lain. Nah, otomatis dalam posisi ini dia melanggar aturan. Andaikan ada kebijakan karena pertimbangan yang fulan sampaikan, kondisi darurat sehingga harus dekat dengan orang tua dan seterusnya, maka mau tidak mau fulan harus pindah kota, sampaikan saja ke atasan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Pak, tapi tidak akan mungkin berhasil kalau tidak dikasih pelicin. Berarti mungkin Anda perlu bawa oli. Terus gimana Pak hukumnya ngasih seperti itu? Ya tetap dosa. Anda memberikan sogok dan hukumnya terlarang. Apalagi sogok dalam hal ini dalam posisi Anda melanggar peraturan. Maka jika ini tetap dilakukan, maka fulan berdosa. Walaupun kalaupun sudah pindah, walaupun jika fulan pindah, dia halal untuk tetap melanjutkan kerja. Wallahu a'lam. Baik. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Ada seorang guru yang dia wali kelas. Suatu hari dia ditugaskan oleh atasannya untuk ikut seminar di luar kota selama 3 hari. Lalu kemudian guru tersebut meminta tolong kepada temannya untuk mengisi kelasnya yang kosong. Lalu bolehkah orang guru tadi yang ikut seminar ini ketika pulang memberikan hadiah kepada temannya yang mengisi kelasnya yang kosong tersebut sebagai bentuk terima kasih? Guru ngasih hadiah ke teman pengisi tadi. Ya insya Allah tidak apa-apa. Dia kan bukan karyawan ya. Dia mungkin tentor atau narasumber, kemudian diberi hadiah. Dan hadiahnya berarti kan dari kegiatan tadi, bukan dari uang pribadi. Ini tidak disebutkan Ustaz. Apakah boleh yang memberikan uang, barang atau makanan? Insya Allah tidak masalah. Lain halnya kalau misalnya narasumber ini dikasih upah ya oleh penyelenggara. Karena Anda sebagai pengisi di waktu kosong, pengganti, maka Anda dikasih upah. Nah, setelah dapat upah, dia ngasih bagi hasil ke guru tadi. Nah, ini tidak boleh. Karena posisi guru ini hanya mereferensikan orang untuk ngisi. Sehingga dia tidak boleh dapat bagi hasil atau sebagian tips. Karena dia sendiri sudah mendapatkan bayaran dari atasan. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan berikutnya Zat. Ini sepertinya dari akhwat Zat. Berdosakah kita jika mendiamkan kezaliman rekan kerja yang mengganggu, menjatuhkan bahkan sering melaporkan kinerja kita pada pimpinan? Masalahnya dia mendapat backingan dari pimpinan. Jadi kami lebih cari aman saja daripada kami terkena gangguannya. Tapi sebenarnya kami juga kesal dan muak Ustaz. Namun kembali lagi kami lebih mencari amannya saja. Jazakallah khair. Ini di sini atau di luar? Di sini sebenarnya. Oh di sini. Oh di luar. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Pengalamannya di luar. Tapi dibawa ke sini ya. Hah? Enggak ada. Karena ini umum Ustaz. Alhamdulillah umum. Baik, mungkin ada nasihat untuk pimpinan, ada nasihat untuk yang bersangkutan, dan juga ada nasihat untuk orang tadi ya. Pertama, kalau ada tipe karyawan yang dia suka melaporkan aneka kejanggalan apapun, padahal sebenarnya itu nggak janggal. Ya mungkin kesalahan tapi masih bisa ditoleransi. Tapi dia sensitif banget dengan yang seperti itu. Barangkali orang yang seperti ini juga perlu dikasih peringatan. Agar tidak mengganggu suasana kerja. Sehingga gara-gara satu orang ini akhirnya semuanya saling tegang. Nuansa kerja jadi nggak sehat dan seterusnya. Maka orang kayak gini juga perlu dikasih peringatan. Terlebih kalau dia punya potensi suka adu domba. Sehingga misalnya antara atasan A dengan atasan B. Sama-sama atasan Pak, tapi mungkin derajatnya sedikit beda. Cuman masing-masing juga punya kekuatan. Terkadang ada satu orang yang dia suka adu domba. Menyebutkan kekurangan yang satu di hadapan yang lain. Akhirnya A dan B ini saling tegang. Gara-gara satu orang. Nah si namam ini bahaya. Namam ini bahaya. Dia bisa jadi cari muka. Karena dia nggak punya prestasi. Maka dia cari muka di depan atasan dengan cara menjatuhkan yang lain. Sebab ada dua cara orang itu bisa naik. Pertama dia lompat ketika dia menginjak. Nah yang bermasalah kalau dia naik dengan cara menginjak temennya, ini salah. Kalau mau naik gimana? Kamu harus bisa punya kekuatan untuk lompat. Prestasimu apa kau bisa naik? Bukan dengan cara menjatuhkan yang lain. Gimana cara yang biasa saya bisa naik? Saya injak yang lain. Ini salah. Metode seperti ini metode kebodohan. Maka yang lebih tepat adalah
tanamkan mereka untuk berprestasi agar mereka bisa naik. Selanjutnya, bagi atasannya barangkali juga perlu mewaspadai. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wala tuti' kulla hammazin mahin." Kemana? Kulla hallafin mahin hammazin masya'in binamin. Dia punya karakter hammazin masya'in binamin, suka nuduh orang, dan masya'in binamim, menyebarkan namimah. Keburukan A dibawa ke B, keburukan B dibawa ke A. Selanjutnya, nasihat bagi yang menjadi korban. Tolong bedakan dua hal ini ya. Antara saling bermusuhan dengan tidak akrab, itu dua hal yang berbeda. Antara saling bermusuhan, memusuhi, dengan tidak akrab. Kita dilarang oleh Nabi SAW untuk saling memusuhi, saling membenci. Beliau SAW bersabda, "Wala tabaghadu, wala tadabaru, wa kunu ibadallahi ikhwana." Janganlah kamu saling membenci, jangan saling membelakangi. Saling membelakangi itu gimana, Pak? Kalau saling lihat, buang muka. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah wahai para hamba Allah orang-orang yang bersaudara. Baik. Sehingga kalau saling memusuhi hukumnya tidak boleh. Tapi kalau tidak akrab, silahkan. Orang boleh tidak akrab kepada orang tertentu, sebagaimana dia boleh akrab kepada yang lain. Ada sebagian orang misalnya, saya menilai si fulan itu toksik. Dia orang toksik, itu berbahaya. Ya sudah, Anda kalau sekiranya nggak mau dekat sama fulan, silakan. Dia tidak akrab sama fulan. Tapi dia tidak menampakkan permusuhan yang serius dengan fulan. Interaksi dia interaksi yang normal dengan fulan, boleh. Nah, sehingga kalau misalnya di lingkungan kerja ada orang yang Anda nilai punya potensi yang kurang baik bagi Anda berhak untuk menghindar agar tidak akrab dengan dia, tapi menampakkan permusuhan yang itu bisa memicu ketegangan dalam satu lingkungan kerja, barangkali perlu Anda tahan dulu. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa menjaga dan menolong Ustadz sekeluarga, para ulama dan seluruh kaum muslimin dimanapun dan berbarokah dimanapun berada. Amin. Walakum bimithli. Izin bertanya, hukum membeli emas di gerai resmi Antam, di mana tempat pembayaran dan penyerahan emas berbeda ruang, namun masih dalam satu area. Apakah masih dikatakan transaksi dalam satu majelis? Berlakukah yadan biyadin dalam kondisi ini? Ataukah hukumnya berubah menjadi riba nasiah? Baik. Kalau melihat dari teks pertanyaan, nampaknya yang bersangkutan sudah paham tentang riba nasiah. Transaksi uang dengan emas yang dilakukan secara tidak tunai, itu salah satu di antara contohnya. Nah, kata kuncinya adalah yadan biyadin, dari tangan ke tangan. Artinya satu majelis. Terhitung beda majelis apabila dia sudah meninggalkan tempat transaksi sampai pada titik tidak kelihatan. Itu sudah disebut beda majelis. Bahkan jangankan itu, ketika secara urfi, secara budaya masyarakat ini sudah disebut meninggalkan transaksi, maka sudah tidak lagi satu majelis. Jadi misalnya pedagang 1, pedagang 2, pedagang 3. Kayak di pasar tradisional ya. Mereka jejer-jejer. Ada sekatnya enggak, Pak? Enggak ada. Ya cuman jejer-jejer saja tanpa sekat. Sudah? Di pedagang 1, Anda misalnya ketemu barang-barang A. Terus Anda mendekat. Iya ini, sakmene, berapa ini sekian? Ditawar sekian, enggak boleh. Dah. Anda berdiri pergi ke pedagang sebelahnya, pedagang 2. Saat Anda ke pedagang 2, tiba-tiba ada orang lain menawar barang A di pedagang 1. Gitu? Boleh enggak pedagang 1 tadi melayani si B ini? Paham? Ya, jadi misalnya ada pedagang 1, 2, 3, 4 jejer ya.
Yang ini jualan baju, yang ini jualan sepatu, yang ini jualan apa lagi? Ya? Budi datang ke pedagang satu. Tertarik dengan salah satu barang di situ. Ditawar berapa? Ini berapa? 1 juta. 800 ya? Belum bisa. Nah, berapa Pak? Ya 1 juta, 1 juta kurang 100 ribu. Misalnya. Kita potong 100 ribu. Nggak bisa Pak. Pokoknya 800. Nggak jadi, pindah dia. Budi pindah ke pedagang 2. Tiba-tiba datang Rudi. Rudi pengen beli barang yang tadi sedang ditawar Budi. Boleh nggak Budi nolak? Jangan. Ini masih tawar-menawar dengan saya, belum beres. Loh, kamu kan sudah pindah. Berarti ketika dia sudah pindah, sudah apa? Sudah putus majelisnya. Maka saat majelisnya sudah putus, barang itu ditawar oleh orang lain, silakan. Paham? Baik. Loh Pak, itu kan masih dalam satu tempat. Ya satu tempat, sama-sama di pasar. Cuman ketika secara urf Anda sudah pindah ke tempat pedagang yang lain, sementara barang pertama tadi Anda belum beresin, berarti Anda dinilai sudah melepas, sudah putus. Terus dalam hal ini gimana Pak? Orang lain boleh ikut menawar. Paham? Itu saja disebut tidak dalam satu majelis ya. Padahal masih bisa saling melihat. Loh kok tiba-tiba si Rudi melu nawar. Wah, jangan-jangan nanti Rudi yang beli. Oh, udahlah, saya tak mendekat ke sana, nggak jadi. Baik Pak, 1 juta tak bayar. Padahal Rudi sudah masuk. Mungkin Anda akan ditahan sama penjualnya. Mas, tadi Bapak sudah meninggalkan kami, ya sudah, ini punyanya Rudi. Paham ya? Baik. Nah, disinilah makna dari majelis tadi. Sehingga kalau transaksinya di titik ini, kemudian Anda pindah ke tempat yang lain untuk ngambil emasnya, berarti di situ ada penundaan. Dan itu tidak hanya sebatas pindah ruang. Nanti pakai nomor antrian sekian, nunggu panggilan dan seterusnya. Baru selisih sekian menit baru dapat. Bukan kemudian pindah langsung diambil, tapi butuh waktu sekian menit baru dapat. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan berikutnya Ustaz. Pekerjaan seperti apa yang nilai ibadahnya lebih atau paling banyak? Karena kalau dari mata material, kadang seberapa keras bekerja belum tentu mendapatkan penghasilan yang banyak. Atau sebaliknya. Maka bagaimana dalam sudut pandang ibadah Ustaz? Baik, dalam hal ini ada beberapa sudut pandang yang bisa kita gunakan. Pertama, dilihat dari jenis pekerjaannya. Memang dalam hal ini ulama beda pendapat. Pekerjaan apakah yang terbaik? Ada yang berpendapat bahwa pekerjaan yang terbaik adalah bertani. Kenapa Pak bertani? Sebab petani itu tawakalnya paling tinggi. Dia naruh bibit, setelah itu pulang. Tawakal. Allah menumbuhkan bibit itu. Jadilah tanaman. Maka petani bekerja sambil tawakal. Dia dapat pahala tawakal. Ini pendapatnya Al-Mawardi. Pendapat kedua mengatakan bahwa pekerjaan yang terbaik adalah jihad. Sumber pendapatan terbaik itu dari jihad. Dan ini pendapatnya Ibnu Hajar. Beliau mengatakan jihad ini sumber pendapatan Nabi SAW. Sehingga Nabi SAW, kekayaan beliau, apa yang beliau miliki itu dari hasil jihad. Beliau pernah mengatakan, wa ju'ila rizki tahta dhilli rumhi. Rizkiku diberikan oleh Allah di bawah bayang-bayang tombakku. Saat jihad dapat apa? Ghanimah. Itulah sumber pendapatan Nabi SAW. Yang ketiga, bahwa pekerjaan yang paling bagus adalah sesuai passion. Sesuai passion itu gimana Pak? Ya tergantung masing-masing. Sehingga mungkin di sini ya, di antara para ikhwas kalian, ada yang passionnya seneng pijit. Maka dia jadi tukang pijit misalnya. Passion saya itu ya Pak. Saya itu kalau nekan badan orang, itu seneng Pak. Maka dia senang jadi tukang pijit. Ya silakan, kalau memang passion Anda di situ. Ada yang passionnya senang gambar, ada yang passionnya ini, passion ini. Masing-masing punya passion yang berbeda. Allah kasih manusia beragam passion, beragam minat dan bakat, sehingga manusia bekerja sesuai dengan posisi minat dan bakatnya itu.
Kalau pekerjaan sesuai passion, dia bisa menikmati pekerjaan itu dan dia dibayar. Ini pendapatnya Syekh Sa'di rahimahullah. Baik. Pendapat ini yang paling kuat yang mana Pak? Insya Allah yang ketiga. Ini belum berbicara masalah pahala. Ada pahalanya nggak Pak? Ya hukum asalnya mubah. Bernilai pahala karena faktor yang lain. Kecuali kayak tadi ya, jihadnya berpahala. Tapi mendapatkan ghanimahnya arah yang berbeda. Ngajar berpahala. Tapi ketika Anda dibayar, ini perkara mubah. Paham? Selanjutnya, dilihat dari kondisi pelaku. Bahwa sebuah pekerjaan bisa bernilai ibadah tergantung dari niat pelaku. Dan ini pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Dalam hadis dari Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Ujrah. Hadis dari Ka'ab bin Ujrah. Hadisnya riwayat Ahmad. Nabi SAW pernah jalan bareng bersama para sahabat. Lalu tiba-tiba mereka ketemu dengan orang yang sangat rajin bekerja. Sangat rajin. Sampai para sahabat itu berkomentar, "Ya Rasulullah, lau ja'alahu fi sabilillah." Ya Rasulullah, andaikan orang yang rajin ini kerjanya digunakan untuk kegiatan fi sabilillah, tentu pahalanya akan lebih besar. Lalu Nabi SAW mengingatkan, "Lau kana kharaja yas'a ala waladihi sigaran." Kalau dia bekerja untuk mencukupi kebutuhan anaknya yang masih kecil, kana fi sabilillah, maka itu termasuk fi sabilillah. Lau kana kharaja yas'a ala abawaihi syaikhaini kabirain, kalau dia bekerja untuk mencukupi nafkah kedua orang tuanya yang sudah sepuh, yang sudah tua, kana fi sabilillah. Lau kana kharaja yas'a ala nafsihi ya'ufuha alaih, kalau dia bekerja untuk mencukupi kebutuhan pribadinya agar dia tidak meminta-minta, kana fi sabilillah. Dia bekerja untuk istrinya juga fi sabilillah. Berapa orang yang disebutkan di sini? Ya? 5 jalur manusia. Itulah manusia yang wajib dinafkahi. Jadi kita wajib menafkahi 5 orang. 1 diri kita sendiri, 2 istri, 3 bapak, 4 ibu, 5 anak. Kalau anaknya lebih dari 1 Pak, ya, ini ya anak-anak gitu aja. Sudah? 5 jalur manusia. Diri kita, istri, orang tua, dan anak. Baik. Oleh karena itu ketika Anda bekerja dan niat Anda biar nanti bisa mencukupi kebutuhan orang tua, kasihan beliau sudah tidak produktif, nggak bisa mencari nafkah sendiri, ya sudahlah anak-anaknya yang akan menggantikannya. Maka yang dilakukan oleh anak ini fi sabilillah. Disebut oleh Nabi SAW fi sabilillah. Berarti Pak sekarang kan banyak itu Pak, yang sampai dia nggak nikah biar bisa memenuhi kebutuhan orang tuanya. Nah itu contoh jovisa, jumlah fi sabilillah. Betul ya? Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan berikutnya Ustaz. Ini mungkin berkaitan dengan perusahaan ini Ustaz. Dalam dunia proyek sering terjadi toleransi terhadap manipulasi baik berupa anggaran, gambar atau material. Bagaimana seorang muslim menghadapi dilema antara idealisme dan tekanan sistem? Apakah hasil kerja kita jikalau sudah menjadi bangunan, misalnya bangunan yang bermanfaat, itu bisa menjadi amal jariyah atau justru menjadi dosa yang terus mengalir ketika bangunan itu ternyata bisa menimbulkan madarat? Dosa yang terus mengalir ketika bangunan itu menimbulkan madarat. Menimbulkan madarat. Baik. Berarti ini ada berapa pertanyaan jadinya? Yang pertama tadi bagaimana sikap kita antara terhadap mempertahankan idealisme dengan atau tekanan sistem. Itu karena begini Ustaz, maksudnya karena di dalam dunia proyek kata beliau banyak sekali manipulasi seperti komposisi
bangunan begitu Ustaz. Iya. Yang kemudian oleh sistem ditekan sehingga ada pengurangan di situ. Kemudian ketika sudah menjadi bangunan yang ada kemungkinan bermanfaat tapi ada kemungkinan madarat Memberi karena bahaya. kira-kira itu jadi amal jari atau jadi amal dosa Ustaz? Baik. Baik. Pertama tentang manipulasinya. Tidak ada agama yang mengajarkan kebohongan. Ada nggak agama dianjurkan bagi kalian untuk berdusta? Ada? Agama apa yang mengajarkan untuk dusta? Si B atau si C? Si A. Oh, si A. Baik. Jadi siapapun orang namanya jujur itu harga diri. Cuman mungkin di negara kita yang kadang kejujuran itu masih belum dijunjung tinggi. Sehingga kita senang dengan yang namanya kebohongan, senang dengan yang namanya kedustaan. Yang kayak gini dulu pernah terjadi pada zaman Yahudi. Ada di zaman Nabi SAW. Sampai Allah katakan dalam Al-Quran, Samma'una lil kadhib, akaluna lis-suht. Yahudi itu punya karakter Samma'una lil kadhib, senang ngrungokno kedustaan. Senang mendengarkan yang dusta. Dengan beragam dusta. Baik dusta dalam masalah muamalah, termasuk dusta dalam masalah agama. Sehingga tokoh masyarakatnya, kalau mereka ceramah, sering membawakan berita dusta. Kabar dusta. Bahkan isi Taurat didustakan. Ditambah-tambahi, ada yang diubah. Itu gaya Yahudi. Dan mereka tahu, orang kayak gini kalau ngomong tuh bohong. Tapi tetap dirungokno. Walaupun dia tahu kalau itu bohong. Iki mesti ngedabus kan. Ngedabus kayak gini. Tapi tetap dirungokno. Gitu ya. Jadi walaupun dia tahu kalau itu ndobos, gedabrus, ngawur, bohong, dusta. Tapi tetap didengarkan. Itulah karakter Yahudi. Samma'un lil kadhib. Senang mendengarkan dusta. Ada dusta dalam masalah muamalah. Sehingga Yahudi itu senangannya dusta. Pada waktu Khaybar ditaklukkan, di Khaybar itu apa? Isinya kebun kurma. Kampung Yahudi kebun kurma. Nabi SAW mengirim Abdullah bin Rawahah untuk mendatangi Khaybar dan ngitung jumlah luas kebun kurmanya Khaybar untuk diambil jizyah berapa persen. Jadi mereka harus store kepada Nabi SAW berapa persen. Nah, ketika Abdullah bin Rawahah ngitung, lalu beliau putuskan, kalian harus bayar jizyah, diserahkan kepada kaum muslimin senilai sekian. Mereka itu kumpul, para pemuka agamanya, kemudian masyarakatnya kumpul, lalu menyampaikan kepada Abdullah bin Rawahah, kami sudah kumpulkan perhiasan-perhiasan para istri kami, akan kami serahkan kepada Anda. Tapi tolong satu syarat, turunkan kewajiban jizyah kami. Itu sampai sahabat Abdullah bin Rawahah mau disogok. Pakai apa Pak? Perhiasan emas. Udah dikumpulin tuh perhiasan emas. Nih, kami sudah kumpulkan ini, silahkan Bapak ambil, tapi tolong turunkan kewajiban jizyah ini. Masya Allah. Akhirnya Abdullah bin Rawahah mengatakan apa? Ya ma'syaral Yahud, wahai orang Yahudi. Demi Allah, tidak ada makhluk di muka bumi ini yang lebih aku benci melebihi kalian. Tapi aku tidak akan pernah bersikap dolim kepada kalian. Sehingga apa yang saya tetapkan ini, kalian harus wajib mengeluarkan jizyah dengan angka sekian ton kurma. Itu bukan karena saya nambahi. Saya bisa saja mendolimi kalian. Jadi misalnya kewajibannya setelah dihitung 3 ton. Nah ini Yahudi. Saya benci banget sama mereka. 3 ton tak kasih 5 ton. Berarti dia nambahi kewajiban. Tapi Abdullah bin Rawahah tidak demikian. Demi Allah aku tahu sesungguhnya aku adalah sesungguhnya kalian adalah orang yang paling aku benci. Tapi aku tidak mau mendolimi kalian. Apalagi dikasih kayak gini. Ini maunya dinaikkan kok malah suruh nurunin. Dikasih kayak gini, saya nggak butuh. Subhanallah. Seketika itu pendeta Yahudi mengatakan, inilah cara untuk menegakkan langit dan bumi. Inilah cara untuk menegakkan langit. Dengan seperti ini langit dan bumi itu tegak. Maksudnya apa? Kalau keadilan itu dijaga,
kejujuran itu dijaga, kehidupan antara langit dan bumi ini akan berjalan normal. Tapi kalau udah banyak sekali pelanggaran, sehingga hukum dipermainkan, itu yang merusak tatanan masyarakat. Maka kita sebenarnya berharap idealisme itu ada di semua tempat. Cuman terkadang tekanan sistem membuat kita jadi geser dari ideal jadi sangat tidak ideal. Nah terus gimana Pak? Itu sudah jadi sistem. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampunya. Sehingga kalau memang kadarnya misalnya ini campuran antara semen dan pasir harus 1:10 misalnya. Ya berikan yang sama. Jangan gara-gara sistem sekarang jadi 1:15 ya Pak. Semennya 1, pasirnya 15. Akhirnya bangunannya jadi rapuh. Konsekuensinya apa? Membahayakan bagi yang lain. Manipulasi tapi efeknya membahayakan bagi yang lain. Nah, posisi kita sebagai desainer atau konsultan, apakah dalam hal ini kita berdosa? Meng-ACC itu dosa. Maka kita harus bisa bersikap tegas. Saya kayak gini gak setuju. Ini bahaya, tidak boleh. Dan ajari ya, semua pihak untuk bersikap jujur dan amanah. Karena ini semuanya adalah demi kebaikan bersama. Wallahu a'lam. Baik, ini paling terakhir Zat. Alhamdulillah. Karena tadi sempat disinggung Jovisa Zat ya. Ini pertanyaan Zat. Bagaimana cara mengetahui seorang itu jodoh kita atau bukan? Dan bagaimana cara meyakinkan bahwa itu jodoh kita? Dan bagaimana cara menata hidup agar tidak mudah stres dan overthinking? Ya. Kalau Anda ingin tahu apakah dia jodoh kita atau tidak, langsung tanya. Kamu mau nggak nikah dengan saya? Nggak mau, oh berarti bukan jodohmu. Sehingga jangan dipaksakan. Anda kalau tetap berada di belakang dia bisa berbahaya. Bapak lihat tuh tulisan di belakang truk, blind spot. Kamu tidak ada di hatinya. Segera pindah. Kok enggak kunduran? Ya. Tidak ada satupun orang yang tahu apakah dia jodoh kita atau tidak. Ya. Makanya kalau emang punya misalnya punya rasa dengan si A, punya rasa dengan si B, ya sampaikan saja. Boleh enggak saya melamar kamu, atau kalau saya mau nikah dengan kamu apakah kamu bersedia? Dan kalau sudah berani nembak, berarti harus siap ditembak. Maksudnya gimana Pak? Kok Bapak dikasih jawaban yang pahit, getir, diterima saja. Begitu lamaran disampaikan, kok ditolak, gak usah angkat senjata ya. Baik, juga Ustaz. Yang terakhir, Masya Allah. Berarti tadi belum terakhir. Spesial. Apakah jadi anggota DPR, wali kota, jabatan politis dan seterusnya, termasuk minta jabatan? Iya, termasuk. Jelas sekali. Bahkan dia minta kepada seluruh masyarakat. Pilihlah aku kan gitu ya. Bukan minta kepada satu orang. Kalau seperti Nabi Yusuf kan minta kepada satu orang. Kalau memang Anda sangat yakin Anda berhak untuk itu, lanjutkan. Saya yakin Pak, insya Allah saya berhak di sini. Saya dipercaya masyarakat. Saya insya Allah akan bisa bersikap jujur dan amanah. Kemudian dia merasa agamanya sudah bagus. Karena dia akan berhadapan dengan aneka ujian di atas. Dia berani, silahkan maju. Cuman nanti ya dia harus berhadapan dengan banyak sekali gesekan yang mungkin dia nggak cocok di sana. Wallahu a'lam. Mungkin closing statement, Sir? Closing statement. Kita tutup. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan jazakumullah khairan dan barakallahu fikum kepada beliau Fadilatul Ustaz Aminur Bait hafizahullah taala. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa memberikan tambahan ilmu dan tambahan amal terhadap diri kita. Kita mohon maaf kepada para jamaah jika masih banyak pertanyaan yang belum bisa dijawab. Insyaallah. Oh, baik, insyaallah.
Taib. Berarti kalau dijawab nanti malam harus hadir. Dibawa ke forum ini. Taib, insyaallah. Dibawa saja. Taib. Taib, ini yang bisa kita bahas di pertemuan kali ini. Sebagai penutup, ada sebuah perkataan yang indah yang disebutkan oleh Syekh Bandar bin Nafi' dalam Ad-Durarus Saniyah. Beliau mengatakan, as-sa'idu man ja'ala 'adatahu 'ibadatan wal 'ajzu man ja'ala ibadatahu 'adatan. Orang yang cerdas, orang yang bahagia, itu orang yang menjadikan rutinitasnya bernilai ibadah. Sebaliknya orang yang lemah adalah orang yang menjadikan ibadahnya sekedar rutinitas. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.